Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas sedikit mengenai uang teman dan juga kita bakal kembali memanfaatkan promo dari EasyCash ya teman-teman. Nah jadi teman-teman seperti di video-video sebelumnya, saat ini kan EasyCash sedang ada promo dan seperti biasa aku bakal nunjukin cara memanfaatkan promo yang ada di EasyCash ya. Nah gimana cara untuk mengakses promo ya? Kamu ke bagian home, kemudian kamu ke bagian halaman utama ini ya teman-teman. Di sini kan ada undian keberuntungan atau roulette. Kita tinggal pencet mengundi di sini ya teman-teman. Nah dengan pencet mengundi ini nanti kita bakal diarahkan ke halaman ini di mana kita bisa draw dan kita bakal mendapatkan hadiah entah itu cash ataupun kupon menurut hoki-hokinya kita ya teman-teman. Jadi itu nanti bakal diundi, kita bakal dapatnya apa. Nah aku udah jelasin di video-video sebelumnya ya gimana caranya. Jadi simpelnya kamu bisa dapat kupon kalau misal kamu ngundang orang, satu orang ikut berinvestasi di EasyCash, kamu mendapatkan 5 kupon. Nah kalau misal kamu melakukan pendanaan, kamu bisa juga dapat kupon. Caranya tinggal lihat di tabel ini berapa angka yang kamu danai dibagi 20 dikalikan dengan angka yang di kanan ya teman-teman. Misal kamu danain 20 juta untuk pendanaan 90 hari. Ya udah tinggal 20 bagi 20 kan 1. 1 dikali 3, artinya kamu mendapatkan 3 kupon. Seperti itu cara hitungnya. Nah, ini juga adalah salah satu saran buat kamu yang pengen masukin uang ke EasyCash ya, teman-teman. Yaitu kalau misalnya kamu pengen masukin katakan 20 juta untuk manfaatin promo, terus kalau misalnya kamu pakai kupon, katakan kuponnya yang 100 ribu. Jangan sampai kamu masukin 20 juta, kemudian kamu pakai kupon. Nanti kan angkanya jadi 19 juta 900. Nah, itu kamu ada kemungkinan kamu malah nggak dapet promonya, teman-teman. Kamu malah nggak dapet kupon undiannya. Jadi sebaiknya kalau misal kamu pengen danai, contoh kamu punya kupon 50 ribu, kamu pengen dapetin lucky draw di sini, ya kamu danainya 20 juta ditambah dengan 50 ribu. Jadi pas dipotong kupon 50 ribu, kamu tetap mendanai total sebanyak 20 juta dan kamu tetap mendapatkan bonus roulette-nya ya teman-teman. Nah jadi gitu ya teman-teman tipsnya. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat di spreadsheet, ini sebelumnya aku udah mendapatkan sebanyak 630 ribu ya dari menarik sebanyak 40 kali. Dan saat ini aku miliki lucky draw lagi, kita bakal coba tarik lagi ya, nanti kita bakal dapat berapa. Oh ya, aku juga mau ingetin teman-teman bahwa waktu acara di promo ini hanya berlaku sampai dengan 24 Maret 2022. Mulainya dari 10 Maret 2022. Hari ini kan tanggal 23. Jadi pada saat video ini nanti dirilis, ini udah tanggal 24. Jadi bagi kamu yang udah tanggal 24, sebaiknya kamu habisin aja semua kuponnya teman-teman. Bahkan aku juga sempat tanya ke RM dari EasyCash. Di sini aku tanya, "Kak, mohon izin bertanya untuk event lucky draw-nya hanya sampai tanggal 24 atau akan diperpanjang? Kalau ada sisa kupon, apakah sebaiknya dihabiskan hari ini? Terima kasih informasinya." Dan dari RM, beliau berkata bahwa belum tahu diperpanjang atau tidak, ditunggu ya. Terus beliau juga menyampaikan kalau bisa dihabiskan aja semua. Nah, jadi bagi teman-teman yang nonton video ini di tanggal 24, kalau kamu masih ada kupon, ya mungkin sebaiknya dihabisin aja. Kalau misalnya di tanggal 25 ternyata event yang nggak diperpanjang, nanti kuponnya malah angus ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Maka dari itu aku juga bakal menghabiskan semua kupon yang aku miliki saat ini, 42 kupon. Seperti biasa kita bakal pakai konsekutif draw ya. Jadi kalau kamu punya konsekutif draw ini, sebisa mungkin kamu pakai yang konsekutif aja. Kalau kamu punya 50 kupon, sekalian pakai yang kanan. Kamu punya cuma 10, ya udah sekalian pakai yang kiri. Ya udah di sini kita bakal coba konsekutif draw 10 ya teman-teman. Kita bakal pencet di sini. Nah, di sini kita mendapatkan 175.000. Ini lumayan ya teman-teman. Kita bakal konsekutif draw lagi di sini. Kita lihat kita bakal dapat berapa. Apakah bakal dapat seperti kemarin? Kita masih mendapatkan 170.000 juga. Nah, kemudian kita konsekutif draw lagi. Wah, kali ini kita dapat banyak kupon ya teman-teman. Tapi pada akhirnya kupon ini bakal hangus juga. Karena untuk menggunakan kupon ini, kita harus masukin sejumlah 20 atau 40 juta ya kalau nggak salah. Nah, untuk saat ini aku nggak akan menambah portofolio lagi di EasyCash. Malah mungkin nanti kalau misalnya ada jatuh tempo, ada kemungkinan aku bakal tarik dan pindahin ke instrumen lain. Kita dapat 145.000 di sini. Ini udah yang terakhir ya teman-teman. Kita bakal pakai konsekutif draw-nya. Dan di sini kita bakal dapat 300.000. Waduh, kali ini kita dapatnya banyak ya teman-teman, 300.000. Nah, kemudian aku bakal habisin semua lucky draw-nya ya, karena ada kemungkinan eventnya bakal berakhir besok. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita habisin aja. Walaupun kita dapat 5.000 atau dapat 10.000, ya mending ya teman-teman daripada nggak dapat apa-apa. Kemudian di sini dapat 5.000, kemudian terakhir kita dapat 10.000 ya teman-teman. Nah kalau misal kita ke aset, saat ini balanceku tadi kan 2,8 sekian ya teman-teman. Sekarang udah menjadi 3.620.000. Aku udah mendapatkan sekitar 800.000 ya teman-teman. Kalau misal kita hitung di sini, kita pakai rumus. Ini total kita mendapatkan 805.000 rupiah.
Jadi udah bertambah ya. Sekarang balanceku udah jadi 3.620.000. Udah bertambah sebanyak 800.000. Lumayan ya teman-teman. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma kita manfaatin promo, kita dapat uang gratis. Lumayan, uang ini bisa kita gunakan buat investasi, atau kalau misal kamu mau buat kebutuhan sehari-hari juga bisa ya. Lumayan bisa buat makan berapa kali ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang nonton video ini tanggal 24, kalau bisa kamu habisin aja ya semuanya. Nah, berikutnya aku pengen membahas tentang ini ya teman-teman. Jadi ada sempat beberapa subscriber kita bertanya mengenai uang teman ya, yaitu dari Kak Yunarto Ruslim. Kenapa fintech lending uang teman dicabut izinnya oleh OJK? Nasib lender di sana bagaimana? Terus juga ada dari Kak Wandi Utomo, Kak, coba bahas uang teman yang lagi bermasalah, katanya gagal bayar ke investor. Iya Kak, tolong bahas dong Kak. Thank you, dari Kak Lilianatan. Nah, jadi mungkin ada banyak teman yang bertanya mengenai uang teman. Nah, jadi uang teman itu sebenarnya adalah PT Digital Alpha Indonesia ya teman-teman. Nah, dari info yang aku baca, sebenarnya dari tahun lalu katanya mereka udah dituntut oleh para karyawannya karena mereka nggak bisa menyelesaikan kewajibannya. Seperti harusnya kan sebuah perusahaan harus membayarkan gaji para karyawannya. Itu udah merupakan kewajiban dari perusahaan. Cuman perusahaannya nggak mampu bayar gaji karyawannya. Terus selain nggak bayar gaji, mereka juga nggak membayarkan pajak, nggak membayarkan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Semuanya nggak dibayarkan. Sehingga para karyawannya itu nggak mendapatkan hak mereka teman-teman. Jadi uang teman juga dituntut oleh para karyawannya. Dari pihak manajemennya juga nggak ada penyelesaian. Mereka hanya berjanji kalau misalnya nanti udah ada investor masuk, mereka bakal akan membayarkan semuanya. Nah, ditambah lagi keadaan ini diperparah dengan mereka yang nggak mendapatkan dana dari investor teman-teman, dimana mereka gagal mendapatkan funding series B ya. Sampai akhirnya karena keadaannya udah semakin kacau, akhirnya mereka juga dicabut izinnya oleh OJK. Nah, kalau misal kamu cek ke website OJK, seperti biasa kita bisa ngecek nih penyelenggara fintech lending berizin OJK. Waktu itu yang kita selalu cek adalah yang tanggal 3 Januari 2022. Nah, kalau misal kita cek penyelenggara fintech lending berizin OJK per 2 Maret, ini adalah PDF yang terbaru dari OJK ya teman-teman. Kamu bisa coba download dan kamu bisa bandingin dengan yang 3 Januari. Nah, aku udah coba download dua-duanya. Ini perusahaan fintech lending berizin per 3 Januari, yang ini adalah per 2 Maret. Nih, kalau kamu lihat di PDF yang per 2 Maret hanya tinggal 102 fintech P2P lending ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat yang tanggal 3 Januari, jumlahnya ada sebanyak 103. Nah, yang hilang itu apa? Yang hilang adalah ya ini ya tentunya, itu uang teman. Kalau misalnya kita Ctrl F, nih, kamu lihat di sini nomor 7 ada uang teman ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di yang ini, tuh uang temannya udah nggak ada ya teman-teman. Nah, jadi yang dicabut dari list ini, yang dicabut izinnya oleh OJK adalah uang teman. Oh ya, ini aku juga sekalian mau menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber bernama Kak Judah07. Semua P2P yang ada di playlist sudah dijamin OJK ya Kak. Terus ada rekomendasi untuk P2P produktif terbaik dan P2P konsumtif terbaik, itu apa ya Kak? Minta sarannya dong. Nah, kalau misalnya ini, apakah semua P2P lending yang aku rekomendasikan di channel ini semua udah OJK? Di saat video tersebut dibuat, itu semuanya adalah yang udah OJK ya teman-teman. Cuma kan kita nggak tahu nanti di kedepannya kalau misalnya ada tiba-tiba yang seperti uang teman ini dicabut OJK atau apa. Jadi ada baiknya tetap sebelum kamu berinvestasi, kamu harus selalu melakukan yang namanya do your own research. Dimana kamu sebaiknya kamu download PDF-nya sendiri, terus kamu cek sendiri di sini ya teman-teman. Karena kan bisa aja sekarang yang aku bikin semuanya udah lulus OJK. Nanti kalau misalnya suatu hari ternyata asetku dicabut, atau misalnya EasyCash misalnya dicabut izinnya dari OJK, terus kamu lihat di playlist masih ada videonya, kamu kira masih ada teman-teman di OJK. Nah, maka dari itu sebaiknya kamu tetap selalu mendownload PDF-nya dan kamu cek sendiri ya. Jadi kamu harus tetap melakukan yang namanya do your own research. Jadi gitu ya buat Kak Judah, sebaiknya kamu tetap cek sendiri. Nah, kalau misalnya untuk rekomendasi P2P produktif terbaik dan P2P konsumtif terbaik, untuk saat ini yang paling aku suka sih dari P2P lending produktif mungkin Coinworks ya teman-teman. Cuma nanti mungkin bakal bisa berubah lagi. Kalau misal P2P lending konsumtif, seperti biasa mungkin aku paling suka asetku ya. Tapi setiap P2P lending pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nanti aku bakal coba bahas di video-video berikutnya ya. Kita bakal kembali membahas mengenai uang teman dulu. Nah, jadi uang teman ini teman-teman, dari info yang aku dapat, mereka juga udah lama vakum dalam memberikan pelayanan P2P lending. Padahal platform uang teman ini adalah salah satu platform P2P lending yang senior juga. Bahkan ini udah dapat izin OJK itu dari awal-awal teman-teman. Dari info yang aku dapat, mereka udah dapat dari semenjak tahun 2019. Di tahun itu masih belum semuanya dapat izin. Di tahun itu masih teman-teman boleh lihat PDF yang lama itu masih ada yang baru diawasi, ada yang udah izin, cuman yang izin masih dikit. Nah, jadi waktu itu uang teman udah termasuk P2P lending yang punya izin ya teman-teman. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan pendanaan seri A yang terbilang jumbo. Mereka dapat 12 juta dolar di Agustus 2018. 12 juta dolar itu angkanya besar banget ya teman-teman. Tuh, itu angkanya ada di sekitar 172 miliar ya teman-teman.
Nah, jadi mereka dapat dana sebanyak itu, mereka dapat dana jumbo di Agustus 2018. Namun, uang teman itu mulai perlahan-lahan mulai goyang, teman-teman. Saat mereka mau merealisasikan putaran pendanaan seri B di kisaran Oktober 2019, mereka udah mulai goyah, terus mereka juga bahkan nggak siap untuk menghadapi yang namanya pandemi COVID 2020, teman-teman. Nih, kamu juga bisa baca di artikel ini di Tech Asia. Bahkan ada investor yang juga kehilangan dana pokok mereka. Terus untuk saat ini mereka lagi mencari pembeli ya, di mana suatu perusahaan ada yang mau berinvestasi lagi ke mereka. Nih, kamu bisa baca di sini, uang teman was looking to complete the acquisition process by April 1st, 2022. Namun sekarang masih belum jelas, belum ada perkembangan yang lebih lanjut. Nah, terus di sini juga ada informasi bahwa uang teman emang izinnya udah dicabut oleh OJK. Nah, jadi untuk saat ini uang teman kondisinya lagi seperti itu dan kita masih belum tahu ya teman-teman bakal kedepannya nanti bakal seperti apa. Emang bagi suatu P2P lending untuk bisa bertahan tuh mereka nggak mudah ya teman-teman. Apalagi di tengah menghadapi pandemi, mereka juga punya kompetitor-kompetitor yang kelas berat, lawannya seperti Asetku lah, Uangme lah, EasyCash lah, dan lain-lain. Karena sebuah P2P lending itu untuk mereka bisa bertahan, mereka juga harus tetap berinovasi. Kalau misalnya kita lihat di aplikasi-aplikasi lain, kita lihat seperti Asetku, mereka dari waktu ke waktu selalu ngeluarin fitur-fitur baru. Begitu pula dengan yang lain, diikuti dengan EasyCash, Uangme. Semuanya pasti bisa berlomba-lomba dan terus berinovasi ya teman-teman. Nah, sebuah perusahaan kalau misalnya mau beradaptasi, kalau misalnya mau bertahan, ya mereka tetap harus berinovasi dengan bisnis yang mereka miliki. Di saat mereka udah berhenti belajar, mereka udah berhenti improve, di saat itulah mereka bisa menjadi perusahaan yang mati ya teman-teman. Jadi intinya kesalahan-kesalahan yang dialami uang teman adalah ya ada kesalahan dari manajemennya juga, terus kemudian mereka juga gagal mendapatkan pendanaan di pendanaan series B. Biasanya semakin seriesnya semakin tinggi, semakin menuju ke alfabet berikutnya, itu pendanaannya semakin banyak dan juga berarti tingkat kepercayaannya udah semakin tinggi juga ya teman-teman. Kayak Coinworks, kalau nggak salah Coinworks udah dapat pendanaan series C. Nah, ini mereka gagal mendapatkan pendanaan series B. Terus mereka juga masalah nggak bayar kewajiban ke karyawan. Terus juga dari info yang aku dapat katanya mereka juga kurang memperhatikan kredit skor dalam melendana. Nah, itu merupakan kesalahan yang cukup fatal ya teman-teman. Cuma aku nggak tahu ini benar atau nggak, dari info yang aku dapat mereka mengalami kesalahan seperti ini. Padahal yang utama adalah kalau misalnya mereka P2P lending konsumtif, ya mereka harus benar-benar hati-hati dalam melend atau menyalurkan dana mereka. Nah, tapi teman-teman, terlepas dari semua hal berikut ini, sebenarnya kita nggak terlalu perlu memusingkan uang teman ini. Karena teman-teman, sebenarnya para pendana di uang teman ini semuanya adalah pendana yang merupakan VIP lender atau misalnya institusi atau apapun. Jadi uang teman ini sebenarnya nggak membuka pendanaan untuk retail ya teman-teman. Jadi kita seperti orang-orang yang seperti kita pengen investasi, kita seperti para lender di Asetku lah, lender di EasyCash lah, itu kita nggak bisa investasi di sana karena mereka hanya buka pendanaan buat VIP lender, buat institusi besar. Jadi makanya sebenarnya kita nggak terlalu perlu pusingin dengan uang teman ini. Cuman yang perlu kita perhatikan, yang penting kita ambil aja pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini ya teman-teman. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil adalah terkadang mungkin ada sesuatu yang emang di luar kontrol kita. Nah, fokus kita adalah memperhatikan apa yang bisa kita kontrol aja dan kita fokusnya ke sana ya teman-teman. Yang kita nggak bisa kontrol, kita biarin aja. Karena kalau kita misalnya pusingin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, pada akhirnya kita bisa stres sendiri ya. Apa aja yang bisa kita kontrol? Contohnya ya sebelum kita naruh uang, kita harus analisa lebih dalam dulu. Kita do your own research, seperti yang tadi aku sebut. Kamu cek OJK lah, kamu cek juga company-nya seperti apa, kamu cek background-nya seperti apa, kamu cek manajemennya, apakah manajemennya good corporate governance, terus juga kamu cek legalitasnya lah, kamu cek model bisnisnya lah, terus kamu cek laporan keuangannya. Kalau bisa cek semakin banyak hal yang kamu cek, semakin banyak riset yang kamu lakukan, maka kamu akan semakin yakin dengan suatu platform tersebut. Bahkan kalau bisa kamu juga ngecek reviewnya lah, cek performa masa lalu, semua cek aja teman-teman. Dengan kamu analisa lebih dalam, kamu bisa punya conviction yang lebih tinggi. Dengan kamu punya conviction, kamu lebih tahu seberapa tingkat potensi, resiko, dan return dari suatu platform ini, dan kamu bisa atur. Jadi di portofolio kamu perlu masukin seberapa banyak dana ke platform ini. Nah, terus berikutnya hal yang bisa kita kontrol juga adalah diversifikasi, di mana kita dalam berinvestasi, kita jangan sampai kita naruh semua uang kita dalam satu keranjang. Jangan sampai taruh semua telur kita dalam satu keranjang. Kalau kita melakukan hal tersebut, sekali keranjangnya jatuh, kita langsung kehilangan semua telur kita pecah semua ya teman-teman. Nah, seperti yang aku jawab subscriber di video sebelumnya, ada yang nanya boleh investasi
diversifikasi 100% nggak, aku pribadi nggak merekomendasiin kamu untuk melakukan itu ya. Jadi kalau bisa kamu tetap melakukan diversifikasi, jangan sampai overinvest, jangan sampai kamu terlalu banyak taruh uangmu di satu platform. Misalnya 90% dari portomu kamu taruh di satu instrumen, kamu taruh ke Easy Cash misalnya 90%, jangan sampai seperti itu juga teman. Jadi kalau misalnya kenapa-napa kan kamu bisa kehilangan uang yang banyak banget kan. Jadi jangan sampai karena P2P lending konsumtif itu TKB-nya 100, terus juga performa masa lalunya selalu perfect, nggak pernah ada gagal bayar, semua dana lender kembali, terus kamu jadi lupa, terus kamu jadi nggak inget semua resiko yang dimiliki, kamu anggap ini nggak ada resiko, kamu anggap itu no risk, terus kamu masukin uang banyak banget. Jangan sampai seperti itu ya juga ya teman-teman. Maka dari itu di video-video aku selalu tekankan kalau misalnya P2P lending konsumtif itu pasti merupakan investasi yang tinggi resiko. Itu beda halnya dengan kamu taruh uang misalnya di deposito lah, kalau deposito bank, atau misalnya kamu beli emas, atau misalnya kamu beli obligasi negara, atau kamu beli reksadana pasar uang. Kalau itu bisa dibilang hampir nggak mungkin kamu kehilangan uang karena itu merupakan instrumen yang tergolong rendah resiko ya. Apalagi macam obligasi negara itu. Obligasi negara pastinya dijamin oleh negara teman-teman. Worst case scenario mungkin negara bakal nggak bisa bayar kalau misalnya negara ini benar-benar hancur atau benar-benar mengalami perang atau apapun itu yang benar-benar apokaliptik, baru mungkin negara nggak bisa bayar ya. Tapi di luar kasus itu hampir nggak mungkin teman-teman negara nggak bisa bayar. Bahkan kalau misalnya menurut aku pribadi pasti bank bakal duluan kolaps ketimbang negara. Nah jadi kalau misalnya secara profil resiko P2P lending konsumtif pasti udah di atas profil resiko instrumen-instrumen yang tadi aku sebut. Nah maka dari itu yang penting kamu bijaksana aja teman-teman dalam mengatur portofolio kamu. Jangan sampai kamu overinvest, jangan sampai kamu nggak diversifikasi, tapi jangan juga kamu diversifikasi terlalu luas. Terus selalu ingat do your own research. Jangan sampai apa yang aku bilang semuanya langsung kamu telan mentah-mentah terus kamu langsung ikutin ya. Terus kamu lihat, waduh aku taruh uang berapa di Easy Cash, kamu langsung taruh semua danamu ikut-ikutan. Lihat aku taruh uang di Coinworks, kamu langsung taruh uang di Coinworks. Jangan seperti itu teman-teman. Kamu tetap harus melakukan riset pribadimu. Kamu tetap harus melakukan riset bagi dirimu sendiri teman-teman. Karena yang aku bilang ini belum tentu benar juga. Dan juga bisa aja cara aku investasi berbeda, pandangannya berbeda, informasi yang kita dapat juga bisa berbeda. Jadi tetap kamu jangan terlalu bergantung sama orang lain. Kita sebagai investor kita harus punya kemandirian dalam berinvestasi ya. Jadi sebisa mungkin kamu do your own research dan jangan invest pada instrumen yang kamu nggak paham ya teman-teman. Itu sama aja, itu bahaya banget ya. Terus kalau bisa kamu investasi juga sesuai dengan profil resiko kamu, sesuai dengan tujuan keuangan kamu. Dan aku mau ingetin lagi sebelum kamu mulai investasi, ingat 3 hal ini ya teman-teman, yaitu kamu harus bebas dari hutang dulu, kamu harus debt free dulu, kemudian kamu siapin dana darurat, terus yang ketiga kamu punya asuransi. Kalau kamu udah punya fondasi itu, baru kamu bisa berinvestasi lebih tenang. Kalau misalnya nggak ada fondasi ini, nanti bisa bahaya banget. Misalnya ya kamu, katakan kamu nggak punya dana darurat, kamu invest, pas pasar lagi merah, kebetulan kamu butuh dana dan nggak ada dana darurat. Kan mau nggak mau kamu harus jual investasimu, akhirnya kamu malah merugi. Investasi bukan dapat uang, malah buntung ya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya, sebelum kamu mulai investasi, pastikan kamu lengkapi dulu fondasi dasarnya. Terus juga dalam berinvestasi, jangan lupa do your own research. Nah mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga jawaban ini bisa membantu buat Kak Yunarto Ruslim, Kak Wandi Utomo, dan juga Kak Liliana Tan ya. Jadi kita nggak terlalu perlu pusingin karena sebenarnya kita juga nggak bisa berinvestasi di uang teman dan nggak ada investor retail juga di sana, semua VIP lender ya. Semoga jawaban aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan juga bagi teman-teman yang baru mampir, kamu boleh cek ke bagian playlist, aku udah siapin berbagai platform investasi yang udah aku review. Kemudian kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Bonusnya kamu pakai buat investasi ya teman-teman. Sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.